Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Fajri Yulfi, guru di SDIT Gilmani, Surabaya. SDIT Gilmani, Surabaya, salah satu full day school di bawah naungan Yayasan Persyada Al-Haramain, berlokasi di Jalan Ketintang Barat 1, nomor 27, Surabaya. Sekolah kami memiliki visi, terbentuknya generasi robbani yang berprestasi dan mandiri. Salah satu cara untuk mencapai visi tersebut adalah dengan melaksanakan pembelajaran akademik dan non-akademik yang berkualitas dengan selalu meningkatkan mutu proses pembelajaran. Saya sebagai guru kelas di SDIT Gilmani tidak hanya memiliki tugas untuk membimbing materi akademik siswa, saya juga bertugas untuk membimbing materi plus sebagai kurikulum khas Yayasan Persyada Al-Haramain, meliputi ibadah harian seperti sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, wudhu, tayamum, doa harian, asmaul husna, akidatul awam, hadis, dan juga mengajar sebagai guru tahfidz. Selain tugas tersebut, multi peran berikutnya adalah menjadi orang tua di sekolah, menjadi penengah masalah di kelas, motivator bagi siswa, pendengar bagi celotehan dan cerita mereka, pembimbing kemandirian siswa, mewadahi para orang tua siswa, di mana kami terus berkolaborasi untuk pendidikan siswa. Guru kelas juga dituntut melakukan tugas administrasi pembelajaran dan tugas tambahan lain, seperti guru piket, tugas struktural, dan kepanitiaan kegiatan di sekolah lainnya. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya merasa bahwa tugas utama saya sebagai guru untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen dan tindak lanjut selama pembelajaran di kelas belum sepenuhnya maksimal saya lakukan. Asesmen awal pembelajaran telah dilakukan, namun prinsip asesmen formatif pada setiap pembelajaran belum sepenuhnya saya terapkan. Saya kehabisan waktu untuk melaksanakan multi peran tersebut, terutama siswa kelas saya yang berjumlah 24 siswa laki-laki dengan seluruh dinamika perilaku yang membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran ekstra untuk diselesaikan. Padahal, asesmen formatif yang diolah bukan hanya pelajaran matematika saja sebagai mata pelajaran yang diampu oleh guru kelas. Ketika menggunakan teknik observasi pada pembelajaran matematika, saya merasa kesulitan melakukan pengamatan secara rinci setiap perkembangan siswa, sekaligus mengajari siswa dalam waktu yang bersamaan. Ketercapaian tujuan pembelajaran perkalian di kelas saya masih sebesar 58,3%, di mana 10 dari 24 siswa saya masih belum memenuhi KKTP yang saya terapkan di awal perencanaan pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya memilih teknik asesmen formatif yang tepat pada pembelajaran perkalian, di mana saya harus bisa mengatur manajemen waktu dan prioritas pengolahan asesmen formatif lainnya. 79,2% siswa kelas 3B sudah memiliki gawai sendiri. Sebagian besar dari mereka bisa menggunakan gawai hanya hari Sabtu dan Minggu. Mereka lebih memilih game online dibanding mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Tantangan yang saya hadapi tersebut, saya selesaikan menggunakan STAR-Q, strategi, asesmen, refleksi, dan tindak lanjut menggunakan quizzes, paper, dan classic mode pada materi perkalian di kelas 3B. Implementasi STAR-Q diawali dari strategi pembelajaran dan asesmen yang tepat, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah direncanakan sebelumnya, refleksi guru dan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pelaksanaan tindak lanjut sesegera mungkin dari hasil refleksi tersebut. Langkah berikutnya adalah mengajak siswa untuk membuat target belajar selama 3 bulan ke depan. Target belajar tersebut dikaitkan juga dengan materi perkalian yang akan mereka capai pada pembelajaran. Quizzes merupakan aplikasi kuis interaktif yang mengakomodir kebutuhan saya untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan paper mode atau mode kertas, di mana siswa tidak diperbolehkan membangun gawai di sekolah. Dengan quizzes paper mode, asesmen formatif bisa menggunakan barcode yang diberikan kepada setiap siswa dan langsung dilaksanakan pada awal, proses, atau akhir pembelajaran. Selain itu, hasil belajar siswa seketika bisa langsung diketahui. Hasil asesmen formatif tersebut digunakan sebagai panduan untuk merancang pembelajaran berikutnya, sehingga pembelajaran tersebut harus mengakomodir kebutuhan siswa. Diferensiasi pembelajaran pun seharusnya bisa diterapkan lebih optimal karena pengolahan asesmen yang lebih cepat yang menghemat waktu guru. Oke, nomor 2. Umpan balik atas pertanyaan tersebut bisa langsung mereka peroleh. Ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas pun langsung tampak pada presentase yang ditampilkan quizzes.
Bagi guru, hasil asesmen formatif ini digunakan sebagai bahan refleksi mana indikator tujuan pembelajaran yang masih belum maksimal pencapaiannya sehingga terjadi proses perbaikan pembelajaran berikutnya. Selain itu, guru bisa segera memberikan tindak lanjut pada siswa yang memiliki kebutuhan belajar lebih intensif. Waktu guru yang semula digunakan untuk mengoreksi, akhirnya bisa lebih optimal untuk pelaksanaan tindak lanjut. Quizzes dengan Classic Mode bisa digunakan oleh siswa untuk bermain kuis di akhir pekan, sehingga Sabtu dan Minggu mereka tidak diisi dengan game online saja, tapi juga dengan permainan yang bermanfaat. Tentunya, pembelajaran mandiri di akhir pekan ini membutuhkan keterlibatan orang tua sebagai fasilitator di rumah. Guru bisa mengakomodasi diferensiasi konten pembelajaran dengan level layaknya game online yang mereka mainkan. Guru juga bisa menguatkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri dan bernalar kritis pada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kuisis yang ditugaskan oleh Ustadzah di rumah. Sekarang Ustadzah tanya untuk yang kuisis. Sebagai langkah refleksi seusai pembelajaran, siswa dan guru bersama memberikan penguatan kepada siswa seperti apa saja yang dipelajari hari ini, bagaimana perasaan mereka ketika belajar, dan bagaimana cara menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi. Oke, Mas Reza. Kita kalau bermain di HP bisa mendapatkan power up. Power up. Apa itu namanya? Bisa bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Pada awal pekan, guru mengumumkan siswa yang sudah mengerjakan minimal pada level basic dan mendapat Star Force Special Mission yang ditempel di dinding kelas mereka sebagai bentuk apresiasi pada siswa. Implementasi StarQ menunjukkan dampak perubahan pada pembelajaran matematika materi perkalian di kelas 3B. Hasil sumatif berikutnya menunjukkan sebanyak 83,3% atau 20 dari 24 siswa telah mencapai KKTP yang direncanakan. Pakai barcode kemarin, coba siapa yang mau beri pendapat? Oke, Mas Reza dulu. Seru karena kayak ada pertanyaan terus bisa dibalik-balik kertasnya. Oke, jazakumullah. Ada lagi? Karena ada tantangannya. Ada tantangannya, ada lagi? Hasil wawancara kepada siswa menunjukkan penggunaan quizzes paper mode di kelas membuat siswa senang belajar matematika. Salah satu alasannya adalah karena mereka bisa bermain bersama dengan teman dalam pembelajaran dan langsung mengetahui sejauh mana pemahaman mereka di kelas. Quizzes Classic Mode yang dilaksanakan di rumah masing-masing pun tidak kalah menyenangkan. Hasil wawancara pada siswa juga menunjukkan level-level yang ada pada permainan yang diberikan bisa membuat mereka termotivasi untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan pertanyaan bisa diulang kembali apabila mereka merasa sulit untuk menjawabnya. Hasil survei melalui polling WhatsApp menunjukkan dukungan untuk keberlanjutan program ini. Kalau yang kemarin kuis yang Ustadzah share nih nggih, yang Ustadzah share untuk kode-kodenya. Kebetulan akar itu kan saya waktu sampai rumah, saya tanya Adek ini ada kuisis loh dari Ustadzah harus dikerjakan. Adek sudah ngerjakan nih. Loh itu yang kode-kode yang dikirim di grup kelas Dek. Iya, Ustadzah juga udah kirim di grup nih di Solih 3B katanya ngomong gitu terus. Akhirnya Adek udah kerjakan. Atau sampai gimana? Sudah sampai selesai Ustadzah. Sudah expert berarti. Sudah di expert ya Ustadzah. Makanya saya tanya Adi bisa Mi Adi udah di expert. Oh, alhamdulillah seru katanya. Saya Muhammad Betawi, Kepala SD Santo Padua Gilmani Surabaya. Saya sangat senang dengan adanya inovasi kuisis pada asesmen formatif kali ini. Karena dengan kuisis tersebut, maka guru dapat mengetahui ketercapaian indikator tujuan pembelajaran secara langsung. Diseminasi praktik baik yang dilakukan memberikan inspirasi pada guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizli, rekan sejawat dari Ustadzah Nurul Fajri. Saya sudah mengimplementasikan penggunaan quizzes paper mode di kelas 6 pelajaran bahasa Inggris. Yang saya rasakan sesaat setelah menggunakan quizzes ini adalah siswa yang saya ajar menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Dan yang paling utama yaitu di quizzes ini bisa membuat saya untuk adanya perbaikan dalam pembelajaran. Terus berinovasi adalah kunci pembelajaran menjadi lebih baik. Dengan mengimplementasikan StarQ, diawali dengan strategi asesmen formatif menggunakan quizzes paper mode di kelas yang menghemat waktu guru untuk melaksanakan pengolahan asesmen formatif. Kemudian dilaksanakan tindak lanjut menggunakan quizzes classic mode agar para siswa bisa berlatih terus mengasah kemampuan mereka. Diakhiri dengan proses refleksi yang terus-menerus agar proses pembelajaran semakin baik. Asesmen yang tepat, efektif, dan efisien akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Semangat untuk terus belajar, para guru-guru hebat. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.